Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kawan-kawan semua. Baiklah, sekarang kita akan ada di konten podcast dari Berkah Ketika Suntuk bersama Dr. Boyli. Beliau ini adalah dokter termuda dalam Universitas Penataran Internasional LOL atau sering disingkat UPIL. Baiklah, silakan perkenalkan diri Anda, dokter. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Boyli, SPK, Sarjana Perkunaman. Baiklah, kali ini kita akan membawa podcast dengan pembahasan pengaruh rokok terhadap seksualitas pria atau vitalitas. Baiklah, sebelum masuk, ada yang ingin disampaikan dulu sebelum masuk ke dalam pembahasan, dokter? Ya, seperti yang kita tahu, untuk rokok memang sudah dari dulu ya, kalau rokok itu sangat berpengaruh untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan seksualitas untuk pria, apalagi untuk wanita jelas sangat berbahaya. Kenapa dokter pakai masker? Apakah wajahnya tidak ingin diketahui? Oh tidak, karena kita menjalankan protokol kesehatan dari rumah sakit setempat, jadi saya disarankan untuk tetap memakai masker. Oke, baiklah. Kembali ke topik, dokter ya. Tadi kan kita mempunyai pembahasan pengaruh rokok terhadap seksualitas pria. Baiklah, yang pertama yang ingin saya tanyakan pada dokter adalah apa itu rokok, dokter? Rokok itu adalah sebuah tembakau yang dilinting terus dijadikan seperti buah Seperti ini. hisap-hisapan. Nah, seperti ini itu memang sudah dari nenek moyang kita. Jadi ya mau gimana lagi, sudah mendarah daging di masyarakat dunia secara luas. Apakah bahan baku rokok itu hanya dari daun tembakau atau bisa dari daun lain? Misalkan daun singkong, daun mangga, terus daun bunga-bunga ini apa bisa, dokter? Sebenarnya bisa. Meskipun kita tidak menggunakan daun, kita menggunakan kapas pun kita bisa. Cuma rasanya memang ya tidak enak ya. Papar mungkin masih, dokter. Bukan, soalnya saya pernah dulu waktu SD kan, ya iseng-iseng kan ya, nggak boleh rokokan. Jadi saya bikin sendirilah, ambil kertas HVS itu, terus saya kasih kapas, terus saya rinting, terus saya bakar dan rasanya itu gak enak. Ya, dan mungkin orang zaman dahulu itu udah mencoba semua daun kan. Oh, jadi yang paling cocok dari semua daun yang ada di dunia ini cuma daun tembakau. Ya, tembakau atau tobacco. Dan itu sebenarnya ada lagi ganja. Itu apa ya, istilah nyimeng ya? Ganja, itu sayur mungkin ya. Ganja, itu ada ganja. Bisa ras juga ganja. Nah, itu bisa juga, tapi itu kalau di Indonesia ini dilarang karena Soalnya tidak legal ya, melanggar hukum. Karena mengandung zat psikotropika. Tapi sebenarnya itu nggak masalah, itu malah bagus untuk kesehatan. Karena nggak ada ceritanya orang overdosis ganja kan. Ada sih, teman saya kemarin sesak napas karena asma rokok ganja bermati. Itu bawaan asma itu. Oh, berarti bukan karena ganja ya? Nah. Baiklah, kembali ke topik sebelum lebih luas. Tadi kan kita sudah tahu apa itu rokok dan bahan bakunya. Kandungan yang terdapat di dalam rokok ini apa, dok? Kok sampai bisa ada yang mengatakan berbahaya, ada yang mengatakan tidak berbahaya? Ya, untuk rokok itu memang mengandung zat-zat berbahaya. Tapi jika dikonsumsi dan digunakan secara tepat, cukup untuk porsinya, maka ya seperti kita bermain-main petas. Yang penting kita itu nggak terlalu over, itu bagus. Oh, jadi maksud dokter itu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Ya. Kalau sedikit-sedikit itu nggak apa-apa berarti, dok? Nggak apa-apa, yang penting kita cukuplah porsinya itu, jangan terlalu kebanyakan. Itu pasti jelek, dan harus kita imbangi juga. Yang bikin ketagihan rokok ini apa tuh, kandungan yang ada dalam rokok ini? Untuk yang bikin ketagihan itu sebenarnya ada dua zat ya. Tar. Tar itu apa? Tar itu sebuah partikulat yang masuk ke dalam
pernapasan kita, dan itu hasil dari pembakaran. Jadi sebenarnya untuk zat tar ini tidak hanya di dalam rokok saja. Jadi ketika kita makan ayam bakar, ikan bakar, sate itu ada tarnya. Oh, berarti kalau makan sate berlebihan bahaya juga dong. Soalnya kan ada tarnya. Ya, karena itu mengandung zat arsenik. Arsenik. Arsenik itu Kayak adalah keramik gitu. bukan, ya sejenis keramik lah. Jadi karena apa pembakaran yang mengandung apa dari arang itu tadi. Jadi terjadi proses oksidasi. Oh, oksidasi. Nah, Jadi itu. segala sesuatu yang melakukan proses pembakaran itu akan menghasilkan tar juga. Ya. Bukan cuma di rokok aja berarti. Ya betul. Misalnya kita bakar kertas atau bakar orang itu tetap jadi tar. Ya betul. Ya. Nah, baiklah kita kembali ke topik. Kita kan udah tahu rokok itu apa, kandungannya dalamnya apa aja. Tadi ada nikotin yang bikin ketagihan, Ya. ada tarnya juga yang kalau banyak berbahaya, kalau sedikit konsumsi sedikit diimbangi dengan kegiatan lain yang bermanfaat, mungkin kandungan tarnya akan lebih hilang ya. Ya. Kembali lagi seksualitas sekarang itu kan. Seksualitas itu apa dok? Seksualitas itu adalah sebuah pengalaman, ekspresi dari sebuah makhluk hidup. Jadi kita normal kalau kita kayak sapi, kucing pasti punya aktivitas seksualitas karena mereka itu adalah untuk mencukupi kebutuhan mereka ya. Berarti seksualitas itu aktivitas dok? Ya betul lah. Sebuah aktivitas seks yang memang itu wajar untuk kita makhluk hidup untuk meneruskan keturunan kita. Berarti untuk insting, dari insting untuk berkembang biak berarti dok? Ya betul. Berarti terdapat dalam diri, udah bawaan ya, nggak ada ya. Berarti setiap makhluk hidup pasti punya ini yang namanya seksualitas itu. Betul ya. Untuk kesehatan seksualitas ini dipengaruhi oleh apa dok? Apakah vitalitas atau apa ya? Ya, untuk seksualitas itu nggak hanya dari kita olahraga aja, tapi juga ditunjang dari makanan. Selain makanan yang sehat, kita juga harus berolahraga yang cukup. Berolahraga yang berlebihan juga tidak baik, sama kayak rokok. Jadi kita harus bisa mengatur porsinya yang sangat pas untuk kita. Oh, berarti ini udah masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah yang berpengaruh terhadap vitalitas pria di dalam kegiatan seksualitas. Mungkin bisa diulangi sama dokter Boyli atau dokter Willy. Bisa? Gimana dok? Tadi dok, untuk yang berpengaruh terhadap vitalitas ini apa aja? Berarti tadi itu dari makanan dan aktivitas olahraga ya? Betul, sama aktivitas pekerjaan itu bisa juga menurunkan gairah seksualitas kita. Juga untuk rokok, jadi untuk rokok juga bisa menurunkan. Tapi kita bisa mengimbanginya dengan makanan-makanan yang sehat. Contohnya seperti jahe. Jahe itu kaya akan gingerol. Gingerol itu bisa untuk menghangatkan diri. Ya. Jadi untuk produksi sel juga bagus. Sel apa yang diproduksi ini dok? Itu tidak hanya sel apa? Sel dalam tubuh aja. Jadi untuk sel darah, sel jaringan otot, terus maupun sel dalam sperma itu juga akan diproduksi ulang. Jadi diproduksi dari intisari jahe tadi dok? Ya betul, dari gingerol itu tadi. Berarti kalau sebelum aktivitas seksualitas kita makan jahe atau minum jahe, kan intisarinya itu jadi sperma dok. Ya. Berarti kalau jadi anak itu anaknya panas berarti dok? Kan kena jahe tadi. Oh tidak. Tidak seperti itu sistematikanya ya. Oh, iya. Jadi itu hanya memperbanyak aja tapi tidak membuat panas. Kalau membuat panas itu Anda kalau misal menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Oh, iya. Nah itu testis Anda kan terlalu panas. Nah itu buruk. Kenapa kejepit ya? Ya, betul. Istilah ilmiahnya kejepit berarti. Kejepit, jadi dia tidak bisa bernafas kan, walaupun tidak punya Jadi hidung. sebenarnya bernapas ini. Iya, Oh, jadi iya. Baru dia punya paham, pori-pori, jadi dia mengeluarkan zat panas. Jadi kan untuk sebenarnya prostat atau testis dari pria itu kan pendingin tubuh. Oh, Pernah kan kita kan asing. pernah kan kita kalau misal pas kepanasan, Iya. kita pas lagi enak-enak galer, Iya, tahu. Nah. Pernah saya pernah itu. testis kita kan terasa dingin daripada suhu tubuh kita kan. Iya. Nah, dia itu berfungsi sebagai pendingin tubuh. Jadi untuk sperma, kalau bisa jangan sampai, atau testis kita jangan sampai terkena yang panas-panas. Karena itu bisa merusak sel sperma dan mematikan. Oh gitu, berarti nggak boleh kena panas. Kalau misalnya kita iseng nih dok, ada teman kita tidur
kita bakar itunya nggak boleh berarti. Ya tentu saja itu kasihan ya. Nanti dia masa depannya suram. Oh baiklah, sekarang kan kita udah bahas apa itu tadi yang namanya yang berpengaruh di dalam vitalitas pria itu. Nah untuk poin berikutnya atau poin yang terakhir ya ini adalah apakah rokok ini berpengaruh dok terhadap seksualitas pria? Ya tentu saja itu walaupun sedikit banyak pasti akan berpengaruh karena kita memasukkan zat-zat yang ibaratnya beracun ya ke dalam diri kita. Oh racun ya, kita memasukkan berarti. Ya tapi kita juga harus bisa lebih cerdas dan pintar mengatasi ini. Seperti apa? Nah, Anda tahu itu kan dalam ilmu Cina kan ada istilah yin and yang. Oh iya tahu saya. Yang warna hitam putih itu. Nah, hitam putih itu ibaratnya kita itu memasukkan kita rokokan itu ibaratnya memasukkan unsur hitam, racun, unsur hitam ke dalam tubuh kita. Tapi kita juga harus memasukkan unsur putih, yaitu dengan apa? Makanan yang sehat, olahraga, dan juga istirahat yang cukup. Oh, jadi gini saya tahu nih istilahnya. Jadi kayak kita ada timbangan itu, nah kan seperti ini kan, misalnya timbangan. Ya. Nah, ini antara baik dan buruk ya. Ya. Jadi kalau misalnya yang buruk tadi terlalu banyak, zat buruknya tadi, kita akan coba seperti ini. Ya, jadi hancur. Itu pula dengan baiknya mungkin ya. Jika kita olahraganya terlalu banyak, makanannya terlalu banyak, yang baiknya terlalu banyak juga sama seperti ini. Jadi akan jomplang, rusak juga. Jadi menurut dokter Boyle atau dokter Welly ini, kita harus menganut unsur yang dinamakan yin and yang tadi. Jadi harus seimbang antara baik dan buruk. Jadi timbangannya tetap seperti ini, imbang, tidak rusak, tidak jatuh. Mungkin seperti itu dok, benar Sekali, itu sangat bagus. Seperti yang kita tahu, contohnya kalau misal kita terlalu banyak olahraga, ya. Meskipun kita tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak mesum ya, tidak ke tempat yang lokalisasi. Oh berarti dokter ini termasuk orang mesum juga? Oh tidak. Jadi kalau kita terlalu banyak olahraga, itu banyak contohnya artis-artis yang udah meninggal. Seperti yang pertama, saya tidak itu yang menyinggung ya, untuk mohon maaf kalau ada keluarga yang melihat. Jadi contohnya itu seperti itu. Haji Mas Said itu udah lama meninggalnya, yang jadi olahraga futsal di malam hari ya. Terus Ashraf, suaminya si Bunga Cinta Lestari itu. Ya seperti itu. Makanya kita harus bisa lah mengatur itu semua dengan seimbang. Oh ya, jadi seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, seperti ada yang dicontohkan oleh Dokter Boyle tadi. Oke, baiklah. Jadi untuk kesimpulannya dalam podcast ini adalah yang pertama tadi, benar kita merokok itu berbahaya, mengandung racun dan berpengaruh terhadap seksualitas pria. Seperti itu dok ya. Nah, namun meskipun itu berpengaruh buruk, kita harus mengimbanginya dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga, makan makanan yang sehat dan teratur. Seperti itu kesimpulan dari saya. Jadi baik dan buruk itu jika dilakukan dengan seimbang itu akan berpengaruh baik buat kita. Jadi seperti itu. Itu kesimpulan dari saya. Ujungda selaku yang mewawancarai Dokter Boyle. Mungkin dari Dokter Boyle sendiri ingin membuat kesimpulan sendiri. Untuk kesimpulan saya sudah cukup puas dengan apa yang sudah diutarakan sama Mas Ojomda ini ya. Oh iya. Jadi saya mungkin cuma mau memberikan sebuah tips, ya, tips saja untuk para pria bagaimana cara meningkatkan seksualitas. Jadi kita perbanyak olahraga, tapi jangan sampai over ya. Juga untuk istirahat cukup, sehari harus untuk tidur malam minimal 6 jam sampai 8 jam lah. 6 sampai 8 jam. Ya. Lalu untuk makanan, perbanyak makan untuk seksualitas sperma ya, untuk apa? Kesehatan sperma. Kesehatan dan kualitas sperma itu dari kerang, tiram, udang, daging sapi yang daging merah itu bagus. Seafood bagus, tapi jangan terlalu banyak yang cumi-cumi ya. Cumi-cumi itu bikin hitam kan? Di mulut jadi hitam dong. Oh iya, kalau dimakan mentah jadi hitam itu. Kalau cumi-cumi itu jangan. Kalau yang cumi dari aja karena dia bisa memicu kanker. Oh iya. Lalu perbanyak makan kacang-kacangan. Terserah itu mau kacang apa, kacang Arab, kacang tanah, apa-apa, apa-apa. Kacang Cina ya, apa ya, kacang merah, kacang Cina. Bagus. Terus untuk bisa juga untuk minyak zaitun.
Jangan sampai kalian menggunakan minyak jelantah, itu buruk ya. Kalau bisa hasil penggorengan 3 kali itu udah buang aja. Beli lagi minyak kan ada di warung. Terus Pakai minyak tanah atau minyak? minyak goreng. Oh, minyak goreng ya. Ya diperjelas dulu. Ini kan kita kan sama-sama belajar di sini. Betul. Terus ya telur itu putihnya yang baik, kuningnya juga jangan terlalu banyak. Terus untuk sayur kangkung itu bagus, bayam untuk zat besi. Terus juga perbanyak makan tomat itu bagus untuk prostat karena mengandung likopen. Seperti yang kita tahu, likopen itu untuk kesehatan prostat pria. Dan juga yang terakhir yang paling penting adalah jahe, ginger olive tadi yang sudah kita bahas. Yang bikin hangat tadi. Ya, dan untuk menambah volume cairan sperma, kalian bisa makan dengan hijau. Nah, itu bisa dikumpulin mungkin bisa 11 gitu ya. Nah, itu nanti kalian pasti banyak itu. Kalau yang pasangannya suka minum sperma, itu ya. Menarik dari dokter Boy ini. Itu saja cukup saya rasa. Oke, baiklah teman-teman semua. Sebelumnya tadi mohon maaf kalau misalnya kita membahas ada beberapa nama tokoh yang mungkin keluarganya melihat atau dengar dan merasa tersinggung. Kami minta maaf dulu. Baiklah, sekian podcast dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Dokter Beli di podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Selamat pagi, siang, sore.